Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan kisah mimpi tentang petunjuk yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal. Keluarga yang sudah wafat diberikan petunjuk keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi bagian kenabian. Mimpi ini dialami seorang murid yang meminta bimbingan kerohanian kepada saya dengan jarak jauh secara online, yang tempo hari kirim WA kepada saya menanyakan makna mimpi atau takwil mimpi yang dialaminya. Sebutlah si Fulan namanya, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah seorang pemuda akhir zaman yang beberapa waktu yang lalu kirim WA kepada saya menceritakan tentang mimpi yang dialaminya, bahwa Fulan itu bermimpi sudah 2 kali dengan bulan yang sebelumnya, yaitu bermimpi tentang uaknya si Fulan yang sudah meninggal. Uaknya itu memakai baju kuning. Seperti itulah yang ditampakkan oleh Allah di dalam mimpi yang dialami si Fulan. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan atau maknai mimpi tersebut, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan, bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Itu maknanya adalah mimpi adalah salah satu hal yang diatur di dalam peraturan agama Islam. Diatur dalam hal bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam, disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Mimpi yang diatur di dalam Islam juga dalam hal siapa yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami ilmu takwil mimpi. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan pengajaran oleh Allah sebagian dari takwil mimpi. Selain beliau, Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat beliau yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu ahli di dalam mentakwilkan mimpi, ahli di dalam memaknai mimpi. Orang-orang seperti itulah yang boleh mentakwilkan mimpi. Begitu juga saya juga ditakdirkan untuk mentakwilkan mimpi, bukan dari klaim diri saya sendiri, melainkan sudah diberi petunjuk melalui mimpi yang dialami saya dan juga mimpi yang dialami istri saya. Yang intinya saya dianjurkan untuk mensyiarkan mimpi, dan juga istri saya bermimpi bahwa saya didatangi orang menanyakan takwil mimpi, yang itu artinya bahwa Allah memberikan kemampuan kepada saya untuk mentakwilkan mimpi. Ilmu takwil mimpi itu bukan dari membaca buku, begitupun saya tidak pernah membaca buku untuk mentakwilkan mimpi orang-orang yang bertanya kepada saya, melainkan itu adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala karena karunia dan rahmatnya. Orang yang boleh mentakwilkan mimpi yaitu orang yang memang ditakdirkan untuk itu dan sudah diperintah berkali-kali, sebagaimana saya juga dianjurkan berkali-kali di dalam mimpi saya dan juga mimpi istri saya, tidak hanya 1 kali, sudah berulang kali. Dalam beberapa tahun barulah saya berani mengerjakan apa yang Allah anjurkan tersebut. Nah, orang yang mentakwilkan mimpi itu adalah orang yang memahami
dalil syariat, yaitu tentang hukum-hukum Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga memahami hadis-hadis Nabi, dan memiliki kolbu yang bersih. Ya. Karena apa? Kolbu yang bersih itu disabdakan Nabi, maka seluruh jasad itu baik. Maksudnya adalah jika hati seorang itu baik, bersih, maka menghasilkan amal lahiriah yang juga mengandung kebaikan. Berbeda sebaliknya, jika hati rusak, maka seluruh jasad rusak, menghasilkan amal-amal lahiriah yang mengandung kemaksiatan, tapi tidak disadari. Jadi, orang yang mentakwilkan mimpi adalah orang yang bertakwa kepada Allah, selalu menjaga kesucian hatinya, selalu menghapus dosa-dosanya dengan segera mengimbangi dengan beramal soleh, yang akhirnya dengan keadaan kolbu yang bersih itu nantinya orang yang ditakdirkan memahami ilmu takwil mimpi, Allah sendirilah yang memahamkan di dalam kolbunya seperti apa kode-kode, ya, bahasa mimpi yang Allah tampilkan kepada mimpi-mimpi yang dalami manusia. Begitu juga mimpi yang dalami si fulan, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung makna tersirat. Ada kode-kode bahasa mimpi dengan adanya perwakilan baju kuning. Si fulan itu, ya, memakai baju kuning itu adalah kode bahasa mimpi, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dikuak, ya, maknanya oleh orang yang memang ditakdirkan memahami ilmu takwil mimpi. Perlu diketahui bahwa di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi, umat Islam yang level keimanannya di level muslim tapi soleh, dan juga umat Islam yang level keimanannya di level mukmin, itu bisa mendapat peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Bukan mimpi yang dusta, tetapi mengandung petunjuk yang hakiki. Karena itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut mimpi bagian kenabian itu adalah salah satu sifatnya para nabi, yaitu mendapat wahyu berupa mimpi yang benar dalam tidur. Seperti halnya yang disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, berkata, wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak melihat dalam mimpi kecuali datang seperti fajar subuh. Sedangkan selain Nabi, selain Rasul Allah, itu bukan lagi disebut wahyu, tetapi disebut al-mubasyirat. Hal itu disabdakan Nabi dalam hadis yang lain. Untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai makna mimpi atau takwil mimpi yang dalam misi fulan yang tadi saya ceritakan, tentang uaknya yang sudah meninggal, divisualkan memakai baju kuning, itu bermakna bahwa uaknya si fulan itu masih ada kotoran-kotoran, ada sisa-sisa dosa yang perlu dibersihkan. Beliau itu masih mengalami azab kubur. Karena apa? Karena simbol baju itu berkaitan dengan agama. Seperti Nabi Muhammad SAW itu diberikan mimpi tentang 3 kedudukan seseorang. Ada yang memakai baju di bawah dada, sedada, dan Umar bin Al-Khattab memakai baju ditarik-tarik. Itu ditakwilkan oleh beliau agama. Jadi orang itu kalau memakai baju itu berkaitan dengan agama. Dan warnanya, kalau misalkan warna kuning, itu masih belum ada kebaikan, tapi masih ada keburukan, sisa-sisa keburukan. Oleh karena itu, kalau misalkan saudara kita bermimpi itu, maka saya anjurkan di dalam kehidupan nyata untuk apa? Mengirimkan amal-amal soleh kepada beliau, diniatkan untuk beliau. Maka terjadilah mimpi berikutnya setelah saya anjurkan kepada beliau itu untuk memberikan kiriman amal soleh kepada beliau yang sudah meninggal. Anda bisa simak pada video berikutnya tentang bagaimana perubahan keadaan uaknya yang sudah meninggal itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.